Assalamualaikum semuanya, back again with me Nadia. Hai, kali ini aku mau ngajakin kalian untuk kulineran di Pulau Madura nih. Nah, kira-kira ada makanan apa aja ya di pulau yang ada di Provinsi Jawa Timur ini? Seperti kalian tahu, Madura itu adalah satu kepulauan dan menurut aku makanan-makanan di sini itu enak-enak banget. Jadi, kalau kalian mau tahu makanan khas di Pulau Madura yang enak-enak, jangan skip video ini, tonton sampai habis. Siapa tahu kalian bisa nyobain kalau misalnya kalian mampir ke Pulau Madura. Oke? Oke, kuliner yang pertama yang aku datengin itu ada bebek sinjai. Kenapa? Karena memang pada saat keluar dari Suramadu, dari jembatan Suramadu itu, kita bisa melewati si bebek sinjai ini nih. Jadi sayang banget lah ya kalau misalnya nggak sarapan dulu, karena ini jam 7 pagi dan aku tamu pertama yang parkir di sini. Ini memang kondisinya masih sepi banget, tapi mereka sudah buka ternyata. Untuk area tempat makannya sendiri menurut aku sangat luas ya, mereka bisa menampung banyak pembeli di sini. Dan untuk area musolanya ini aku suka banget, mereka tuh prepare banget ya untuk musolanya, terus menghadap ke sawah gitu musolanya. Dan ini area kitchennya, tapi yang aku sayangkan adalah pelayannya di sini agak jutek. But it's okay lah ya. Kita langsung aja ke makanannya nih. Di sini aku pesen paket nasi, bebek plus minum, kisaran harganya 30.000. Dan ini dia best sellernya, yaitu sambal mangga mudanya. Aduh, ini enak banget. Jadi sambal mangga muda ini ketemu sama si kremesan bebeknya ini tuh, kremesannya tuh gurih, terus berasa banget rempahnya. Ditambah daging bebeknya juga juicy banget. Kulit luarnya itu tuh kalau misalnya digigit tuh kayak kriuk gitu, tapi dalamnya juicy, bumbunya tuh ngeresep sampai dagingnya. Dagingnya tuh juga lembut gitu loh si bebek sinjai ini, aku suka banget. Dan di sini Pak Alfa sampai menghabiskan 2 piring nasi nih, yang dimana satu piring nasinya itu setumpukan banget kalau di bebek sinjai. Ini sebenarnya antara lapar atau doyan ya. Pokoknya kalau menurut aku tuh bebek sinjai Madura ini adalah bebek paling enak versi aku. Beneran aku suka banget. Menurutku tuh idenya mereka brilian banget ya untuk memadupadankan si bebek yang gurih juicy ini sama si sambal mangga mudanya yang rasanya tuh pedes, asem, asin. Aduh, pokoknya enak banget. Kalian harus banget cobain kalau belum pernah coba makan bebek sinjai. Tapi karena pada saat datang sini masih pagi banget tuh, kalian bisa lihat ya karyawannya tuh masih bersih-bersih. Karena kayaknya kitanya kepagian sih sampai sini. Ya nggak apa-apa lah ya daripada nggak makan bebek sinjai kan. Oke, next kita ke area kota Pamekasan nih untuk hunting makanan yang juga legend di Madura dan enak banget. Pokoknya kalau menurutku tuh ya, orang Madura tuh kalau masak tuh tangannya tuh magic, tau nggak? Jadi masakannya orang Madura tuh enak-enak menurut aku. Pokoknya bumbunya tuh, rempahnya tuh kuat banget. Aku suka banget. Dan yang kedua, kuliner berikutnya ada yang namanya nasi jajan atau nasi bungkus. Biasanya orang Madura itu menyebutnya nase jajan gitu. Sebenarnya sih aku pengen beli nasi jajan Ibu Emi ya, yang katanya best seller di Madura. Tapi pas ke sana ternyata tutup. Aku kesiangan. Ya udahlah ya, aku cari nasi jajan yang lain. Di sini juga nggak kalah enak. Aduh, gimana ya? Kalau enak aku bakal bilang enak, kalau nggak enak aku bakal bilang nggak enak ya. Di sini juga nasi jajannya itu dibungkus dengan daun pisang. Nasinya itu disiram sama kuah COC, dendeng kelapa dan dendeng manis. Di dalamnya juga ada sambal goreng kentang, telur bumbu petis. Di sini juga ada daging sapi yang disemur. Terus ada sambal terasi sama ada serundengnya. Jadi pada saat daun pisangnya dibuka itu wanginya tuh udah makin wangi. Ditambah ini ya, kalau kalian makan ini tuh rasanya tuh rich banget tuh nggak. Jadi ada rasa manisnya, ada rasa gurihnya, ada asem-asemnya juga. Gak tahu ini dari mana, kayak entah itu dari telurnya kah. Terus ada serundengnya yang gurih. Pokoknya telur bumbu petis ini aku suka banget. Pokoknya semuanya sih, daging sapinya juga mereka empuk banget nih, aku suka banget. Dan kalau yang garing-garing ini juga ada si dendeng manisnya sama si dendeng kelapanya ini yang aduh enak banget. Jadi pada saat digigit tuh yang
kriuk kayak kita makan keripik tapi kayak akan bumbu rempah, ngerti nggak sih rasanya? Pokoknya aku suka banget. Dan asal kalian tahu ya, ini seporsi ini hanya dikenakan biaya 15.000. Padahal tuh ini isinya daging sapi semua, udah daging sapi pakai telur. Wah, luar biasa pokoknya ya, udah enak, murah juga. Pokoknya kalau lagi main ke Surabaya atau ke Madura, kalian wajib banget makan nasi jejen tadi ya. Oke, next malamnya aku ke cobek bakar. Ini rekomendasinya Warlock sih sebenarnya. Katanya di sini sambalnya enak-enak, jadi aku pengen cobain. Di sini tuh sebenarnya makanannya biasa lah ya, ada ayam goreng, ada udang, terus seafood-seafood juga ada. Di sini kalian bisa lihat kisaran harganya segini, menurut aku sih nggak terlalu mahal ya. Terus untuk menu-menunya juga menurut aku sambelnya enak nih, cuma kayak udangnya nggak dibumbu, tapi udangnya memang gede banget gitu dagingnya. Ini sambelnya aku suka, sambelnya enak. Terus guramenya ini menurutku guramenya agak hambar karena nggak dibumbuin gitu, sayang banget ya nggak dimarinasi. Ini empalnya juga ya lumayan enak. Ini ayam bakarnya agak kering. Cah kangkungnya biasa aja, ayam gorengnya juga biasa aja. Oke deh, langsung kita mampir ke Es Sudi Mampir. Mampir ke Es Sudi Mampir, gimana tuh maksudnya? Jadi Es Sudi Mampir ini dari aku kecil udah ada. Aku waktu kecil sering banget makan es di sini dan ternyata harganya masih 5.000 aja. Kayaknya dulu tuh 2.500 deh segelasnya ya. Nah, ini dia. Ini ada es serut, ada santan sebagai pengganti susu dan ada sirup. Ya udah, sebenarnya komposisinya cuma itu doang. Ya sebenarnya kalau kalian biasa makan es Sinar Garut, jangan dibandingin sama es Sinar Garut ya. Kalau di sini tuh ya rasanya sebenarnya ya kayak es sirup biasa, tapi menurut aku lebih enak dimakan pakai kacang sama dicocolin pakai roti bantalnya nih. Nah, ini tuh aku dari kecil, aduh ya ampun, ini mengobati kekangenan aku banget sih si es Sudi Mampir ini. Sebenarnya kalau dibilang enak banget sih enggak, tapi menurut aku ngangenin lah ya tuh. Jadi kalau misalnya dicocol pakai roti, menurut aku rasanya jadi lebih enak, jadi lebih beda gitu loh. Jadi rotinya ini kan ada asinnya, jadi nggak cuma manis doang gitu. Santannya juga sebenarnya enak nih dipaduin sama si es Sudi Mampir ini. Tuh, pokoknya kalau Kaira tuh sukanya makannya langsung, kalau aku lebih suka dicocolin roti gini. Jadi memang es Sudi Mampir ini berdirinya udah sejak dulu banget, jadi udah legend banget di Madura. Malamnya aku mau nyari makan bakso dan diarahinya ke bakso Surya Arema ini. Dimana bakso Surya Arema ini yang jualan asli orang Malang ya. Kalau menurut aku baksonya enak, baksonya mantul-mantul gitu pada saat digigit. Kuahnya tapi menurut aku light banget nih, nggak yang terlalu gurih gitu. Menurut aku sih kalau di Jakarta lebih banyak lah ya bakso yang lebih enak dari ini. Ya pokoknya kalau menurut aku kasta bakso paling enak itu masih bakso Solo Samrat menurut aku ya. Dan malamnya aku mau ngemil-ngemil nih, ngemil-ngemil jagung bakar di api tak pernah padam. Ini salah satu tempat wisata sih yang ada di Madura. Di sini aku sambil makan-makan, bakar-bakar jagung tuh. Dan ini juga jagungnya manis banget. Jadi tanpa diolesin mentega atau apapun dia udah enak jagungnya. Berikutnya yang aku sangat-sangat rindu ini di Madura yaitu ada namanya tacin merah pote atau bubur merah putih kalau di Madura. Di Jawa kayaknya juga udah banyak deh ya bubur ini, tapi menurut aku yang di Madura ini lebih enak karena apa ya? Kalau di Madura itu sebenarnya tuh kan kalian lihat ya ada daun pisang, sebenarnya tuh makannya pakai alas daun pisang. Terus nanti sendok kecilnya itu juga dibuat dari daun pisang gitu. Ini yang aku kangenin banget kalau misal ke Madura tuh ya. Jadi ada sagu mutiaranya juga dan ada ketan hitamnya, ada candilnya juga yang pakai gula aren, terus ada santannya juga. Dan jadi pada saat aku mau ke Madura itu aku kan sebenarnya mudik ya, karena ada mamahku di sana. Terus aku tuh ngomong sama mamahku, pokoknya kalau nanti ke Madura pengen makan bubur sumsum. Aku bilangnya tuh bubur sumsum dan kebetulan ini suka ada yang lewat nih si ibu-ibu ini kata mamaku. Ya udah akhirnya alhamdulillah kesampean juga pas makan ya, pas di Madura makan ini akhirnya bisa kesampean juga. Sebenarnya kalau misalnya pada saat aku nginep di hotel Front One itu, aku tuh sempet agak kaget gitu pada saat sarapan di restonya. Ternyata di Front One juga ada.
Ini bubur merah poteh ini. Aduh, bener-bener aku selama di hotel tuh selalu sarapan ini. Aku puas-puasin pokoknya makan ini. Ini enak banget. Ya nggak sih? Kalian tuh pernah kan makan bubur sumsum? Apa sih kok di Jawa nih namanya? Dan kalau orang Madura katanya kalau makan gak diaduk. Jadi mamaku tuh agak heran gitu, kok makan bubur itu diaduk sih? Kalau aku sih personally aku lebih suka makannya itu diaduk. Jadi rasanya tuh lebih nge-mix aja di mulut. Dan kuliner Madura yang selalu aku makan setiap mudik yaitu ini, rujak atau orang Madura menyebutnya itu roce. Di mana rujak ini adalah kacang yang diulek bersama petis Madura. Nah, ini yang membedakan antara rujak Madura sama ketoprak, sama gado-gado karena dia pakai petis Madura. Aduh, kalian pernah makan gak sih petis Madura tuh enak loh. Terus jadi kacangnya itu bumbu kacangnya dikasih petis diulek bareng, terus di sini ada toge, ada sayuran-sayuran ya, ada kacang panjang, ditambah ada keripik singkong khas Madura, ada ketupat, ada tahu. Ini enak banget, beneran deh. Aduh, mirip-mirip, dibilang mirip banget sih enggak ya. Mirip-mirip gado-gado sih enggak juga karena dia rasanya tuh pakai petis gitu loh. Apalagi kalau masanya pedes. Pokoknya setiap mudik aku wajib banget makan rujak Madura. Next yang wajib kalian coba juga kalau di Pamekasan ada soto Pamekasan nih. Isinya itu ada perkedel, ada telur, ada bihun, ada ayam. Sebenarnya juga ada sapi sih ya, tapi karena aku lebih suka ayam ya, jadi aku makannya yang soto ayamnya. Itu pokoknya wajib banget kalian cobain di Pamekasan. Last but not least, ini closingannya aku makan bebek lagi nih. Tadi kalau openingnya aku makan bebek Sinjai, closingannya aku makan bebek Rizky. Kalau bebek Rizky ini aku lihat dia ada dua macam sambal ya, kayak sambal tomat, sambal terasi ya, sama si sambal mangga ini. Tapi di sini aku bungkus, aku nggak makan di tempat. Dan kalau menurut aku, jujur, ini sambal mangganya mereka juga enak. Menurutku kayaknya rasanya lebih balance antara pedes sama asemnya itu ini menurutku lebih enak sih bebek Rizky ini. Sambalnya ya, sambal mangganya. Kalau untuk bumbunya juga dia nggak kalah medok si bumbu rempahnya ini bebeknya. Tapi yang disayangkan adalah bebeknya terlalu basah, terlalu berminyak. Kalau bebek Sinja itu kering, aku suka banget kriuk gitu kan. Nah ini tuh nggak kriuk karena terlalu basah. Terus kulitnya juga dilepasnya masih agak susah, walaupun dagingnya sebenarnya juicy juga sih. Tapi kalau harus milih antara bebek Sinjai atau bebek Rizky, aku tetap memilih bebek Sinjai sebagai jagoan aku dalam perbebekan. Oke, segitu aja informasi yang bisa aku kasih ke kalian tentang kuliner-kuliner enak yang ada di Madura. Sebenarnya masih banyak sih kuliner enak di Madura tuh ya. Kayak ada lorcu, kayak ada kaldu kokot, dan di Madura ini sotonya itu beda-beda tiap daerah. Jadi soto Pamekasan beda, soto Bangkalan beda, soto Sumenep beda. Kebetulan pada saat di video ini aku nyobainnya soto Pamekasan ya, karena memang aku stay-nya di Pamekasan. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku bisa lebih semangat lagi nih ngasih-ngasih info ke kalian yang siapa tahu bisa bermanfaat ya. Oke, segitu aja informasi dari aku. Have a great day everyone.